Pada tanggal 1 Oktober 2010, perhitungan harga perolehan investasi obligasi. Pertama, nilai tunai nominal sama dengan 15.000 kali 1 juta kali 0,61391 dalam kurung I sama dengan 5%, N sama dengan 10 sama dengan 9 miliar 208.650.000. Kemudian nilai tunai bunga sama dengan 6% kali 15.000 kali 1 juta kali 7,72173 dalam kurung I sama dengan 5%, N 10 sama dengan 6.949.557.000. 6% didapat dari tingkat bunga pertama per tahun, 12% karena dilakukan 2 kali pembayaran, yaitu tanggal 1 April dan 1 Oktober, maka 12% dibagi 2 adalah 6%. Kemudian 15.000 dan 1 juta didapat dari, dilihat juga pada buku kasus transaksi tanggal 1 Oktober 2010. Kemudian untuk 7,72173 didapat dari metode present value ordinary. Metodenya dapat dilihat sebagai berikut. Dari hasil kedua nilai tunai tersebut dijumlahkan, hasilnya mendapat 16.158.207.000. Kemudian jurnalnya pada tanggal 1 Oktober 2010, investasi obligasi sama sebesar 16.158.207.000. Pada kas sebesar 16.158.207.000. 15 Oktober 2010, perhitungan harga perolehan surat-surat berharga saham. Pertama, saham biasa PT Citra Karya sama dengan 50.000. 50.000 didapat dari pada halaman 27 pada buku soal pada transaksi kedua pada jumlah lembar. Kemudian dikali dengan 8.000. 8.000 dapat dari buku soal halaman 27 pada transaksi kedua harga per lembar. Kemudian hasilnya sebesar 400 juta. Kemudian kedua, saham biasa PT Bima Anggara sama dengan 25.000. 25.000 dapat dari halaman 27 pada transaksi kedua jumlah lembar. Kemudian dikali dengan 2.800 didapat dari pada halaman 27 harga per lembar. Kemudian hasilnya sebesar 70 juta. Kemudian ketiga, saham biasa PT Harmon Jaya sama dengan 10.000. 10.000 didapat dari pada halaman 27 pada transaksi kedua jumlah lembar. Kemudian dikali dengan 5.500 didapat dari halaman 27 pada transaksi kedua harga per lembar. Kemudian hasilnya sebesar 55 juta. Kemudian dijumlahkan sama dengan sebesar 525 juta. Kemudian biaya-biaya perolehan sedang harga beli sebesar 7.590.000 didapat dari pada halaman 27 pada transaksi kedua. Biaya-biaya perolehan total selain harga beli 6 juta ditambah dengan 875.000 ditambah dengan 715.000, maka hasilnya sama dengan 7.590.000. Kemudian jurnalnya pada 15 Oktober 2010, surat-surat berharga saham 525 juta. Kemudian beban perolehan surat-surat berharga 7.590.000. Kemudian kas sebesar 532.590.000 didapat dari 525 juta ditambah dengan 7.590.000. Oke, lanjut teman-teman. 15 November 2010, perhitungan harga perolehan surat-surat berharga saham. Harga perolehan surat-surat berharga saham 10.000
dikalikan dengan 5.600, hasilnya adalah 56 juta. Dapat 10.000-nya dari mana? Teman-teman bisa lihat pada buku soal halaman 37, halaman transaksi yang ketiga. Kemudian 5.600 didapat dari, teman-teman bisa lihat pada buku soal halaman 27, transaksi ketiga. Jurnal 15 November 2010, surat-surat berharga saham ke debit 56 juta. Dapat 56 jutanya dari mana? Didapat dari 10.000 dikalikan dengan 5.600. Kemudian beban perolehan surat berharga saham ke debit 845.000. Kas ke kredit 56.845.000. Selanjutnya transaksi tanggal 10 Desember 2010. Perhitungan harga perolehan surat berharga saham 20.000 lembar dikali dengan 5.700 sama dengan 114 juta. Dapat dilihat pada buku kasus halaman 28 pada transaksi keempat. Jurnal pada 10 Desember 2010. Surat-surat berharga saham di sisi debit senilai 114 juta pada beban perolehan surat-surat berharga saham di sisi debit senilai 1.435.000. Kas di sisi kredit senilai 115.435.000. Selanjutnya, tanggal 17 Desember 2010, perhitungan dividen yang diterima dari Bank Arta Prima. Dividen sama dengan 2 juta dikali dengan 250, sama dengan 500 juta. 2 juta lembar dapat dilihat pada buku kasus tanggal halaman 27 transaksi ketiga. 250 dapat dilihat pada halaman 29, yaitu pada tanggal 17 Desember 2010. Bank Arta Prima mengumumkan dividen tunai sebesar 250 per lembar. Jurnal pada 17 Desember 2010, piutang dividen di sisi debit senilai 500 juta pada investasi saham di sisi kredit senilai 500 juta. Tanggal 28 Desember 2010, perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi PT Mandiri dan Medco Oil. Nilai tunai nominal sama dengan 1.000 dikali dengan 1 juta kali 0,1 dikali dengan 0,51316, I sama dengan 10% dan N sama dengan 7. 1.000 dan 1 juta dapat dilihat pada buku kasus halaman 28 transaksi kelima. 0,51316 didapat dari metode present value single sum. Metodenya dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi PT Mandiri. Selanjutnya, yang kedua perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi PT Medco Oil. Nilai tunai nominal penjelasannya sama, 0,5131 penjelasannya juga sama. Selanjutnya nilai bunga sama dengan 8% dikali dengan 1.000 dikali dengan 1 juta kali 1,86842 sama dengan yang hasilnya 389.473.600 rupiah. 4,86842 didapat dari metode present value ordinary. Nilai tunai bunga sama dengan 12% dikali dengan 2.500 dikali dengan 1 juta. Semua itu bisa dilihat pada halaman 28 di buku kasus pada transaksi kelima. Dikali juga dengan 4,86842. Itu adalah metode present value ordinary yang hasilnya 1.460.525.645 rupiah. Dijumlahkan dengan nilai tunai nominal yang hasilnya 2.743.425.645 rupiah. Jurnalnya yaitu surat-surat berharga obligasi pada sisi debit senilai 3.646.059.245 rupiah pada kas
di sisi kredit senilai 3.646.059.245 rupiah. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 31 Desember 2010. Untuk perhitungan laba rugi penilaian surat berharga saham, yang pertama ada PT Citra Karya. Teman-teman bisa lihat untuk halaman 27 jumlah lembarnya 50.000 lembar dikali dengan harga per lembar 8.000, jadi hasilnya 400 juta. Nah, untuk harga pasar, harga per lembar dikali dengan info mengenai harga pasar pada halaman 28. Di situ untuk PT Citra Karya sendiri berjumlah 7.600, jadi hasilnya 380 juta. Yang kedua ada PT Bima Anggaran, 25.000 lembar dikali dengan harga per lembar 2.800, jumlahnya 70 juta. Dan untuk harga pasar 20.000 lembar, 20.005 lembar dikali dengan harga pasar per lembar yaitu 2.650, jumlahnya 66.250.000. Yang ketiga untuk PT Harmoni Jaya 40 lembar, teman-teman bisa dilihat di situ di halaman 27 ada 10 lembar dikali dengan 5.500, hasilnya 55 juta. Kemudian ditambah dengan 10.000 lembar dikali dengan 5.600, hasilnya 56 juta. Kemudian juga ditambah 20.000 lembar dikali dengan 5.700, hasilnya 114 juta. Total keseluruhan berjumlah 225 juta. Dan untuk harga pasar 40 lembar dikali dengan info harga pasar per lembar adalah 5.900 dengan jumlah 236 juta. Untuk laba rugi surat-surat berharga belum direalisasikan 695 juta. Untuk harga perolehan dikurangi dengan 682 juta 250 untuk harga pasar, jumlahnya 12.750. Untuk jurnalnya, laba rugi surat-surat berharga belum direalisasi pada sisi debit sejumlah 12.750.000, dan untuk penyesuaian harga pasar surat-surat berharga pada kredit 12.750.000. Selanjutnya teman-teman, untuk transaksi 31 Desember 2010, untuk perhitungan laba rugi penilaian surat berharga obligasi. Yang pertama ada PT Mandiri 1.000 lembar. Teman-teman bisa lihat untuk harga perolehannya 902.633.600, bisa dilihat pada transaksi tanggal 28 Desember. Untuk perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi PT Mandiri sejumlah 902.633.600. Dan untuk harga pasar 100.000 lembar 1.000 lembar dikali dengan info harga pasar untuk PT Mandiri. Yang kedua untuk PT Medco Oil harga perolehan 2.425.425.645 rupiah. Teman-teman bisa lihat untuk transaksi 28 Desember 2010 atas perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi untuk PT Medco Oil sejumlah 2.425.425.645. Dan untuk harga pasar teman-teman 2.500 dikali dengan informasi harga pasar per lembar untuk PT Medco Oil sejumlah 1.100.100.000 rupiah dengan hasil 2.750.000 rupiah. Untuk laba rugi surat-surat berharga belum direalisasi, teman-teman boleh mengurangi harga pasar dengan harga perolehan dengan jumlah 153.940.755 rupiah. Untuk jurnalnya, penyesuaian harga pasar surat berharga pada debit 153.940.755 rupiah. Laba rugi surat berharga belum direalisasi pada sisi kredit sejumlah 153.940.755 rupiah. Oke, selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 tentang perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi premi atau diskonto
investasi obligasi. Nah, di sini ada tanggal, bunga nominal 6%, bunga efektif 5%, amortisasi dan nilai buku untuk diketahui. Pada tanggal 1 Oktober 2010, nilai bukunya diketahui adalah 16.158.207.000 rupiah. Nah, 16.158.207.000 ini dapat dilihat pada transaksi pertama, yaitu tanggal 1 Oktober 2010 ya, yaitu sebesar 16.158.207.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 1 April 2011, nilai nominal 6% yang diketahui adalah 900 juta. Nah, 900 juta ini didapat dari, teman-teman bisa lihat pada buku kasus halaman 27. Di situ ada pada tanggal 1 Oktober 2010, yaitu 15.000 dikali dengan 1 juta dikali dengan 6%, itu hasilnya adalah 900 juta. Nah, untuk bunga efektif 5% itu didapat dari bunga efektif 5% itu berjumlah 807.910.350. Itu dapat dilihat dari nilai buku dikali dengan nilai 5%. Jadi nilai buku yang pada tanggal 1 Oktober 2010 dikalikan dengan bunga efektif sebesar 5%. Nah, selanjutnya adalah amortisasi. 2.089.650 rupiah. Dapatnya dari mana? Dari bunga nominal 6% tanggal 1 April 2011 dikurangi dengan bunga efektif 5% tanggal 1 April 2011. Hasilnya adalah 92.089.650 rupiah. Nah, nilai bukunya adalah 16.066.117.350 rupiah. Itu didapat dari nilai buku yang pada tanggal 1 Oktober 2010 dikurangi dengan amortisasi pada tanggal 1 April 2011. Amortisasi periode 1 Oktober 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 sama dengan 3 periode karena 3 bulan, yaitu 1 Oktober ke 31 Desember 2010. Dikali dengan 92.089.600 didapat pada amortisasi tanggal 1 April 2011. Hasilnya adalah 46.044.825 rupiah. Selanjutnya ada nilai tanggal 31 Desember 2010 sama dengan 16.158.207.000 didapat pada nilai buku pada tanggal 1 Oktober 2010 dikurangi dengan 46.044.825 rupiah didapat dari amortisasi periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2010. Hasilnya adalah 16.112.162.175 rupiah. Nah, untuk jurnalnya sendiri adalah piutang bunga pada sisi debit yaitu 450 juta dan pendapatan bunga pada sisi kredit 403.955.175 rupiah. Dan untuk investasi obligasi pada sisi kredit 46.044.825 rupiah. Nah, untuk nilai pendapatan bunga didapat dari piutang bunga sebesar 450 juta dikurangi dengan investasi obligasi sebesar 46.044.825 rupiah. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2010 tentang perhitungan pendapatan. Selanjutnya tanggal 1 November 2010 yaitu perhitungan harga perolehan investasi saham yaitu sebesar 2 juta dikali dengan 14.000 per lembar. Nah, hasilnya adalah 28 miliar.
2 juta dan 14.000 dapat dilihat pada buku kasus halaman 27 transaksi ketiga. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 1 November 2010 adalah investasi saham pada sisi debit yaitu 28 miliar. Untuk beban perolehan investasi saham yaitu sebesar Rp22.500.000 dapat dilihat pada buku kasus halaman 27 transaksi ketiga untuk biaya komisi broker. Nah, selanjutnya kas pada sisi kredit yaitu 22.500.000 31 Desember 2010 perhitungan pendapatan dari investasi saham Bank Arta Prima. Pendapatan investasi 25% dikalikan dengan 2.495.255.000. Hasilnya adalah 623.813.750. Jurnalnya 31 Desember 2010 investasi saham pada debit 623.813.750. Pendapatan investasi 623.813.750. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2010 yaitu penyajian investasi dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2010. Yang pertama adalah aset lancar di mana terbagi menjadi surat-surat berharga obligasi sebesar Rp3.646.059.245 dapat dilihat pada transaksi tanggal 31 Desember halaman 44 pada kertas kerja yaitu jumlah harga perolehan dari PT Mandiri dan juga PT Medcoal Oil sebesar Rp3.646.059.245. Kemudian ada penyesuaian harga pasar surat-surat berharga obligasi sebesar Rp153.940.755 dapat dilihat pada transaksi tanggal 31 2010 pada halaman 44 pada kertas kerja pada laba rugi surat-surat berharga belum direalisasikan yaitu Rp153.940.755 dan dijumlahkan menghasilkan Rp3.800.000.000. Selanjutnya ada surat-surat berharga saham yaitu sebesar 695 juta dapat dilihat pada transaksi tanggal 31 Desember 2010 yaitu pada halaman 44 juga pada perhitungan laba rugi penilaian surat berharga saham yaitu harga perolehan pada Citra Karya PT Bima Anggaran Harmoni Jaya kemudian dijumlahkan hasilnya adalah Rp695.000.000. Selanjutnya dalam penyesuaian harga pasar surat-surat berharga saham kembali pada transaksi yang tadi jadi dilihat pada laba rugi surat-surat berharga belum direalisasi yaitu Rp12.750.000. Kemudian 695 juta tersebut dikurangkan dengan Rp12.750.000 hasilnya adalah Rp682.250.000. Jumlah aset lancarnya yaitu Rp3.800.000.000 ditambahkan dengan Rp682.250.000 hasilnya adalah Rp4.482.250.000. Yang kedua ada aset tidak lancar yang mana yang pertama ada obligasi sebesar Rp16.112.162.175 dapat dilihat pada transaksi tanggal 31 Desember yaitu perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi pada halaman 45 pada kertas kerja yaitu nilai buku investasi obligasi 31 Desember yaitu Rp16.112.162.175.
Berikutnya ada investasi saham yaitu 28.113.813.750 rupiah. Didapat dari pada transaksi tanggal, teman-teman bisa lihat transaksi tanggal 1 November 2010, perhitungan harga perolehan investasi saham sebesar 28 miliar ditambahkan dengan dikurangkan dengan transaksi dikurangkan dengan piutang dividen pada transaksi tanggal 17 Desember 2010 dan ditambahkan dengan transaksi tanggal 31 Desember 2010 yaitu pendapatan investasi 623.813.750 rupiah. Mendapatkan hasil investasi sahamnya yaitu 28.118.813.750 rupiah. Jumlah investasi tidak lancar yaitu 44.235.975.925 rupiah. Selanjutnya transaksi tanggal 1 Maret 2011 yaitu perhitungan laba rugi penjualan investasi obligasi Jaya Margarin 10 lembar. Jadi ini khusus untuk PT Jaya Margarin yang 10.000 lembar. Yang pertama ada harga jual yaitu 10.000 lembar kali per lembarnya yaitu 1.350.000. Dapat dilihat pada halaman 30 yaitu pada transaksi tanggal 20 dapat dilihat pada halaman 29 transaksi pada tanggal 1 Maret 2011. 10.000 dikali 1.350.000 rupiah hasilnya adalah 13.500.000.000 dan biaya komisi broker dan biaya lain adalah 33.250.000 rupiah. Selanjutnya harga jual beli yaitu 13.500.000.000 ditambahkan dengan dikurangkan dengan 33.250.000 rupiah hasilnya adalah 13.466.750.000 rupiah. Selanjutnya adalah nilai buku investasi obligasi tanggal 1 Maret 2011. Yang pertama nilai buku investasi obligasi tanggal 31 Desember 2010 yaitu 10.000 kali bagi 15.000. Nah, kenapa 10.000 bagi 15.000? Kita lihat pada tanggal 1 Maret itu kan 10 lembar dibagi dengan pembelian yang pada awal 1 Oktober 2010 itu yaitu 15.000. Jadi 10.000 dibagi 15.000 dikali dengan 16.112.162.175 rupiah didapat dari nilai buku investasi obligasi 31 Desember 2010 transaksi 31 Desember pada kertas kerja halaman 45. Jadi hasilnya adalah 10.041.441.450 rupiah. Selanjutnya ada amortisasi tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret 2011 yaitu 10.000 dibagi dengan 15.000 lembar sama seperti penjelasan yang sebelumnya dikali dengan 2/6 yaitu 2 bulan karena 1 Januari ke 1 Maret itu hanya 2 bulan terkecuali mereka lewat pada tanggal 2 Maret itu berarti 3 bulan cuma karena 1 Januari jadi cuma 2 bulan dari 6 bulan karena tadi dalam 1 tahun itu 2 kali pembayaran jadi cukup 6 bulan kali 92.089.650 rupiah itu didapat dari transaksi tanggal 31 Desember 2010 pada kertas kerja halaman 45 yaitu amortisasi pada tanggal 1 April 2011. Hasilnya adalah 20.464.366 rupiah, 67 sen. Selanjutnya nilai buku investasi obligasi tanggal 1 Maret 2011 kita kurangkan 10.741.441.450 rupiah kurang dengan 20.464.366.000
rupiah, 67 sen. Hasilnya adalah 10.720.977.083 rupiah, 33 sen. Dan laba penjualan investasi obligasinya adalah 2.745.709.616 rupiah, 67 sen, didapat dari 13.466.750.000 rupiah dikurangi dengan 10.720.977.083 rupiah, 33 sen. Selanjutnya perhitungan kas yang diterima dari penjualan investasi obligasi. Yang pertama ada harga jual bersih investasi obligasi sebesar 13.466.750.000 rupiah. Itu teman-teman dapat dilihat pada yang sebelumnya, yaitu harga jual bersihnya ditaruh kepada harga jual bersih investasi obligasi. Selanjutnya bunga berjalan sama dengan 5 bulan dari 12 bulan kali 12% kali 10.000 kali 1 juta. Nah, kenapa 5 bulan? Nah, kita hitung teman-teman bisa lihat pada halaman 27 itu pertama kan pembelian yang 15.000 lembar itu kan pada 1 Oktober 2010. Sekarang adalah pada pembelian tanggal 1 Maret 2011. Nah, dari Oktober dari 1 Oktober 2010 ke 1 Maret 2011 itu hasilnya adalah untuk investasi obligasi, yaitu pada sisi kredit 10.720.977.083 rupiah, 33 sen dapat dilihat pada yang ini. Selanjutnya ada laba penjualan investasi obligasi, yaitu sebesar 2.742.916 rupiah, 67 sen dapat dilihat dari yang ini. Dan untuk piutang bunga adalah 300 juta. Selanjutnya ada pendapatan bunga, yaitu 200 juta. Selanjutnya ada pendapatan bunga pada sisi kredit, yaitu 20.464.000 rupiah, 67 sen. Pada investasi obligasi di sisi kredit yaitu 20.464.366.366 rupiah, 67 sen. Ini untuk mencatat amortisasi periode 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Selanjutnya 31 Maret 2011 untuk perhitungan laba rugi penjualan surat berharga obligasi. Yang pertama harga jual 1.000 dikali dengan 1.060.000, hasilnya 1.060 juta. Beban penjualan surat-surat berharga senilai 5 juta. Didapat harga jual bersih karena dikurangkan, jadi hasilnya 1.055 juta. Untuk harga perolehan surat-surat berharga obligasi PT Mandiri senilai 902.633.600. Dikurangkan dapat laba penjualan surat-surat berharga senilai 152.366.400. Perhitungan bunga berjalan periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2011, 3/12 kali 8% kali 1.000 kali 1 juta, hasilnya 20 juta. Untuk jurnalnya, kas pada debit sebesar 1.075 juta, surat-surat berharga obligasi pada kredit senilai 902.633.600, laba penjualan surat-surat berharga pada kredit senilai 152.366.400 rupiah, dan pendapatan bunga pada kredit senilai 20 juta. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 1 April 2011, perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi premi atau diskonto investasi obligasi untuk 5.000 lembar. Yang pertama tanggal 1 Oktober 2010 dengan nilai buku senilai 5.386.069.000 rupiah. Yang kedua 1 April 2010 bunga nominal sebesar 300 juta, bunga efektif 5% sebesar 296.303.450 rupiah. Untuk bunga efektif sendiri itu didapat dari
bunga efektif 5% dikali dengan nilai buku. Untuk amortisasi senilai Rp30.696.550 itu dapat dari bunga nominal 6% dikurangi dengan bunga efektif 5%. Dengan nilai buku senilai Rp5.355.372.450. Itu dapat dari nilai buku sebelumnya dikurangi dengan amortisasi. Kemudian untuk tanggal 1 Oktober 2011, bunga nominal 6% 300 juta, bunga efektif 5% senilai Rp267.768.622,50, amortisasi senilai Rp32.231.377,50 dengan nilai buku sebesar Rp5.323.141.072,50. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 dengan bunga nominal sebesar Rp300 juta, bunga efektif 5% sebesar Rp266.167.063,60, amortisasi sebesar Rp3.846.946,40 dengan nilai buku sebesar Rp5.289.298.126,10. Jurnal untuk transaksi 1 April 2011, kas pada debit sebesar 300 juta, piutang bunga pada kredit sebesar 150 juta, pendapat bunga pada kredit sebesar 134.651.725 dan investasi obligasi sebesar 15.348.275. Selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2011, perhitungan harga perolehan surat berharga obligasi PT Kaltim Batubara. Nilai tunai nominal sama dengan 2.000 dikali dengan 1 juta. Bisa dilihat pada halaman 30 di buku kasus. Dikali dengan 0,62741 adalah metode present value single sum. I sama dengan 6% dan N sama dengan 8. Hasilnya Rp1.254.820.000. Nilai tunai bunga sama dengan 6% dikali 2.000 dikali dengan 1 juta. Bisa dilihat juga pada halaman 30 pada buku kasus. Dikali dengan 6, Oke, selanjutnya nilai tunai bunga sama dengan 6%. 6% didapat dari 12% dibagi 2, yaitu pada 1 tahun dibayar sebanyak 2 kali, jadi 12% dibagi 2, hasilnya 6%. Dikali dengan 2.000 dikali 1 juta. Bisa dilihat pada buku kasus halaman 30 dan dikali dengan 6,20979. Itu adalah metode present value ordinary yang jumlahnya sebesar 745.180.000. Nilai tunai dan nilai bunga dijumlahkan hasilnya 2 miliar. Selanjutnya perhitungan harga perolehan surat-surat berharga obligasi PT Logam Tambang. Nilai tunai nominal sama dengan 1.000 dikali dengan 1 juta. Bisa dilihat pada buku kasus halaman 30 dikali dengan 0,62741 adalah metode present value single sum. I sama dengan 6% dan N sama dengan 8. Hasilnya Rp627.410.000. Nilai tunai bunga sama dengan 5% didapat dari 10% dibagi 2, yaitu selama 1 tahun dilakukan 2 kali pembayaran. Dikali dengan 1.000 dikali 1 juta. Bisa dilihat pada halaman 30 pada buku kasus. Dikali 6,20979 adalah metode present value ordinary. Jumlahnya adalah Rp310.489.500. Hasil penjumlahan dari nilai tunai nominal dan nilai tunai bunga adalah Rp937.899.500. Jurnalnya yaitu surat-surat berharga obligasi di sisi debit sebesar Rp2.937.899.500 pada kas di sisi kredit sebesar Rp2.937.899.500. Oke, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2011
Perhitungan laba rugi penjualan surat berharga saham menggunakan metode FIFO pada PT Harmoni Jaya. Harga jual sama dengan 15.000 dikali dengan 6.400. Bisa dilihat pada halaman 30 bagian pertama, yaitu 15.000 lembar dikali dengan harga jual per lembar, yaitu 6.400. Hasilnya 96 juta. Beban penjualan surat-surat berharga sama dengan 1.142.000. Harga jual bersih sama dengan 94.856.000 didapat dari hasil pengurangan harga jual dan beban penjualan surat-surat. Harga perolehan surat-surat berharga pada PT Harmoni Jaya 10.000 dikali 5.500 bisa dilihat pada halaman 27 di buku kasus bagian tabel. Kemudian ditambah dengan 5.000 dikali dengan 5.600. 5.000 didapat dari 15.000 dikurang dengan 10.000 pada halaman 28 bagian transaksi keempat. 5.600 didapat juga di halaman 28 bagian transaksi keempat. Hasilnya adalah 83 juta. Laba penjualan surat-surat berharga sama dengan 11.856.000 didapat dari hasil pengurangan harga jual bersih dan juga harga perolehan surat-surat berharga. Jurnalnya yaitu kas di sisi debit sebesar 94.856.000. Surat-surat berharga saham di sisi kredit sebesar 83 juta dan laba penjualan surat-surat berharga di sisi kredit sebesar 11.856.000. Pada 1 Oktober 2011, perhitungan pendapatan bunga dan amortisasi premi diskonto investasi obligasi. Perhitungannya dapat dilihat pada transaksi 1 April 2011 halaman 47 pada kertas kerja, sehingga jurnalnya adalah pada kas 300 juta didapat dari nilai nominal 6% tanggal 1 Oktober 2011. Kemudian pendapatan bunga 267.768.622 rupiah, 50 sen didapat dari bunga efektif 5% tanggal 1 Oktober 2011. Kemudian ketiga, investasi obligasi sebesar 32.231.377 rupiah, 50 sen didapat dari 300 juta kurang 267.788.622 rupiah, 50 sen. Sekarang pada tanggal 1 Oktober 2011 yaitu perhitungan laba rugi penjualan surat berharga obligasi pada PT Medco Oil. Yang pertama ada harga jual sama dengan 1.500 dikali dengan per lembarnya yaitu 1.085.000 rupiah. Teman-teman bisa dilihat pada buku kasus halaman 30 yaitu transaksi pada tanggal 1 Oktober 2011. Yaitu 1.500 dikali dengan 1.085.000 rupiah. Hasilnya adalah 1.627.500.000 rupiah. Dan untuk beban penjualan surat-surat berharga yaitu 7.500.000 rupiah. Harga jual bersihnya adalah 1.620.000 rupiah, itu didapat dari 1.627.500.000 rupiah dikurangi dengan 7.500.000 rupiah. Selanjutnya ada harga perolehan surat-surat berharga obligasi PT Medco Oil seharga 1.645.387 rupiah. Itu didapat dari pertama kita membuat nilai tunai nominalnya yaitu 1.500 dikali dengan 1 juta, 1.500 dikali dengan 1 juta, 1.500 ambil pada transaksi tanggal 1 Oktober 2010 dan menggunakan
menggunakan nilai nominal per lembarnya itu pada tanggal 28 Desember pada buku kasus halaman 24 yaitu 1 juta dikali dengan 0,51316 atau menggunakan metode present value single sum dengan I sama dengan 10% dan N sama dengan 7. Dan yang kedua ada nilai tunai bunga yaitu 12%, dapat dilihat pada tingkat bunga nominal pada obligasi PT Medco Oil pada buku kasus halaman 28 dikali dengan 1.500 dikali dengan 1 juta dikali dengan 4,866242 itu didapat dari metode present value ordinary. Sama juga I sama dengan 10% dan N sama dengan 7. Hasil dari nilai tunai nominal adalah Rp769.740.000. Dan untuk hasil dari nilai tunai bunga adalah Rp876.315.600. Keduanya dijumlahkan mendapatkan hasil Rp1.646.055.600. Kemudian untuk laba penjualan surat-surat berharga yaitu Rp26.055.387 didapat dari Rp1.620.000 dikurangi dengan Rp646.387. Selanjutnya ada perhitungan bunga berjalan periode 1 Januari sampai dengan 1 Oktober 2011 yaitu 9 bulan dari 12 bulan. Kenapa 9? Yaitu 1 Januari ke 1 Oktober itu 9 bulan dikali dengan 12% dikali dengan 1.500 dikali dengan 1 juta yaitu hasilnya adalah 135 juta. Nah, untuk jurnalnya yaitu kas pada sisi debit yaitu Rp1.755.000 dan surat-surat berharga obligasi pada sisi kredit yaitu Rp1.646.055.387 didapat dari yang ini. Dan laba penjualan surat-surat berharga sebesar Rp26.055.387 didapat dari yang ini. Dan selanjutnya pendapatan bunga yaitu sebesar 135 juta didapat dari yang ini. Nah, yang ketiganya dijumlahkan sehingga mendapatkan nilai kas yaitu Rp1.755.000.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 13 Oktober 2011 yaitu perhitungan laba rugi penjualan surat berharga saham pada PT Harmoni Jaya. Kita menggunakan metode FIFO. Yang pertama ada harga jual yaitu 10.000 kali 6.800. Teman-teman bisa lihat pada halaman 30 pada buku kasus yaitu pada transaksi tanggal 13 Oktober 2011. Nah, hasilnya adalah 10.000 dikali 6.800 adalah 68 juta. Selanjutnya beban penjualan surat-surat berharga adalah 1.086.000 rupiah. Dan harga jual bersihnya adalah 68 juta dikurangi dengan 1.086.000 rupiah, hasilnya 66.914.000 rupiah. Selanjutnya ada harga perolehan surat-surat berharga saham PT Harmoni Jaya. Yang pertama ada 5.000 kali 5.000 kali 5.600 ditambah dengan 5.000 kali 5.700. Nah, untuk 5.000 yang ini didapat dari 15.000 lembar pada halaman 30 pada buku kasus yang transaksi tanggal 29 Agustus dikurangi dengan transaksi tanggal 13 Oktober 2011. Jadi 15.000 lembar dikurangi dengan 10.000 lembar hasilnya adalah 5.000. Nah, kita menggunakan harga yang pada
28 Desember yaitu harga pada halaman 28 dalam buku kasus pada transaksi tanggal 15 November yaitu 5.600 ditambah dengan 5.000 dikali dengan 5.700. Nah, itu didapat dari pada tanggal 10 Desember itu membeli 20.000 lembar dikurangi pada tanggal 29 Agustus yaitu 15.000 lembar, hasilnya adalah 5.000 dikali 5.700 pada buku kasus halaman 28 yaitu transaksi keempat. Hasilnya adalah 56.500.000 rupiah. Selanjutnya laba penjualan saham-saham berharga yaitu 10.414.000 didapat dari 66.914.000 dikurangi dengan 56.500.000 rupiah. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 13 Oktober 2011 yaitu kas pada sisi debit yaitu 66.914.000 rupiah dan surat-surat berharga saham pada sisi kredit 56.500.000 rupiah serta laba penjualan surat-surat berharga pada sisi kredit 10.414.000 rupiah. Lanjut pada tanggal 15 Desember 2010, perhitungan dividen yang diterima dari Bank Arta Prima. Dividen 2 juta kali 250 rupiah sama dengan 500 juta. 2 juta lembar dapat dilihat pada buku kasus halaman 27 transaksi ketiga. 250 dapat dilihat pada halaman 31 yaitu pada tanggal 15 Desember 2010 Bank Arta Prima mengumumkan dividen tunai sebesar Rp250 per lembar. Jurnal pada 15 Desember 2011 piutang dividen sebesar 500 juta, investasi saham sebesar 500 juta. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 31 Desember 2011 pada perhitungan laba rugi penilaian surat berharga obligasi. Yang pertama PT Medco Oil 1.000 lembar dengan harga perolehan 1.000 lembar dikali dengan 1 juta dikali dengan 0,51316 sama dengan 513.160.000 pada single sum. Kemudian 12% dikali 1 juta dikali 4,86842 dengan jumlah 584.210.200 rupiah. Itu pada ordinary. Hasilnya 1.097.370.400. Kemudian untuk harga pasar, teman-teman 1.000 lembar pada PT Medco Oil dikali dengan 1.090.000 itu pada informasi mengenai harga pasar per lembar. Kemudian ada PT Kaltim Batubara 2.000 lembar dikali dengan 1 juta dapat hasil 2 miliar itu untuk harga perolehan. Dan untuk harga pasar 2.000 lembar dikali dengan 1.050.000 hasilnya 2 miliar 100 juta. Kemudian ada PT Logam Tambang 1.000 lembar dikali dengan nilai nominal 1 juta hasilnya 1 miliar. Dan untuk harga pasar 1 juta dikali dengan 1.075.000 hasilnya 1 miliar 75 juta. Total keseluruhan harga perolehan dikurangi dengan total keseluruhan harga pasar. Jumlahnya 167.629.750. Itu untuk laba rugi surat-surat berharga saham direalisasi. Dikurangi dengan saldo penyesuaian harga pasar surat-surat berharga tanggal 31 Desember 2010 berjumlah 153.940.755 dengan hasil 13.688.955.
Untuk jurnalnya, laba rugi belum direalisasi pada debit sebesar Rp13.688.995 dan penyesuaian harga pasar surat-surat berharga pada kredit sebesar Rp13.688.995. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 31 Desember 2011 pada perhitungan laba rugi penilaian surat berharga saham. Yang pertama PT Citra Karya 50 lembar dikali dengan 8.000 lembar untuk harga per lembar dengan harga perolehan berjumlah 400 juta. Dan harga pasar 50 lembar dikali dengan, teman-teman bisa lihat pada buku kasus halaman 28, sejumlah 7.600 dengan hasil 360 juta. Kemudian yang kedua, PT Bima Anggara 25.000 dikali dengan 2.800 untuk harga perolehan sejumlah 70 juta dan harga pasar 25.000 dikali dengan 2.650. Hasilnya 66.250.000. Dan yang ketiga untuk PT Harmoni Jaya 15.000 lembar dikali dengan 5.700, hasilnya 85.500.000 rupiah. Dan untuk harga pasar 15.000 dikali dengan 5.900, hasilnya 106.500.000. Hasil dari harga perolehan dikurangi dengan harga pasar, teman-teman, dapat laba rugi surat-surat berharga belum direalisasi sejumlah 20 juta. Untuk saldo dikurangi dengan saldo penyesuaian harga pasar surat-surat berharga tanggal 31 Desember 2010 sejumlah 12.750.000. Ya. Dan untuk penyesuaian sejumlah 8 juta. Untuk jurnalnya, laba rugi surat berharga belum direalisasi sejumlah 8 juta pada debit dan penyesuaian harga pasar surat berharga pada kredit 8 juta. Selanjutnya untuk transaksi tanggal 31 Desember 2011 pada perhitungan laba rugi penilaian surat berharga obligasi. Yang pertama PT Medco Oil 1.000 lembar dengan harga perolehan 1.000 lembar dikali dengan 1 juta dikali dengan 0,51316 sama dengan 513.160.000 pada single sum. Kemudian 12% dikali 1 juta dikali 4,86842 dengan jumlah 584.210.200 rupiah. Itu pada ordinary. Hasilnya 1.097.370.400. Kemudian untuk harga pasar, teman-teman 1.000 lembar pada PT Medco Oil dikali dengan 1.090.000 itu pada informasi mengenai harga pasar per lembar. Kemudian ada PT Kaltim Batubara 2.000 lembar dikali dengan 1 juta dapat hasil 2 miliar, itu untuk harga perolehan. Dan untuk harga pasar 2.000 lembar dikali dengan 1.050.000, hasilnya 2 miliar 100 juta. Kemudian ada PT Logam Tambang 1.000 lembar dikali dengan nilai nominal 1 juta, hasilnya 1 miliar. Dan untuk harga pasar 1 juta dikali dengan 1.075.000, hasilnya 1 miliar 75 juta. Total keseluruhan harga perolehan dikurangi dengan total keseluruhan harga pasar, jumlahnya 167.629.750. Itu untuk laba rugi surat-surat berharga saham direalisasi. Dikurangi dengan
saldo penyesuaian harga pasar surat-surat berharga tanggal 31 Desember 2010 berjumlah 153.940.755 dengan hasil 13.688.955. Untuk jurnalnya, laba rugi belum direalisasi pada debit sebesar Rp13.688.995 dan penyesuaian harga pasar surat-surat berharga pada kredit sebesar Rp13.688.995. 1 Desember 2011, perhitungan pendapatan dari investasi saham Bank Arta Prima. Pendapatan investasi 20% dikalikan dengan 4.467.229.000. Hasilnya 893.445.800. Dapat 4.467.229.000 didapat dari, teman-teman bisa lihat pada buku sekolah halaman 31 jurnal 31 Desember 2011, investasi saham 893.445.800 rupiah. Pendapatan investasi ke kredit 893.445.800 rupiah. Oke, selanjutnya pada transaksi tanggal 31 Desember 2011 yaitu perhitungan investasi dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2011. Yang pertama ada aset lancar yaitu surat-surat berharga obligasi. Nilainya adalah Rp4.097.370.250. Selanjutnya ada penyesuaian harga pasar surat-surat berharga obligasi yaitu sebesar Rp629.750 ya, dengan jumlahnya yaitu Rp4.265.000. Selanjutnya ada surat-surat berharga saham yaitu Rp555.500.000. Itu dapat dilihat pada buku kertas kerja halaman 50 yaitu transaksi tanggal 31 Desember 2011, harga perolehannya yaitu Rp555.500.000. Yang berikutnya ada penyesuaian harga pasar surat-surat berharga saham yaitu sebesar Rp32.750.000 dan jumlahnya adalah Rp555.500.000 dikurangi dengan Rp32.750.000, hasilnya adalah Rp522.750.000. Dan dari jumlah aset lancar adalah Rp4.797.750.000. Nah, berikutnya ada aset tidak lancar. Yang pertama ada investasi obligasi yaitu Rp5.366.220.599.30 itu didapat dari buku kasus halaman 51 pada transaksi 31 Desember 2011 yaitu penyajian pendapatan bunga dapat dilihat pada nilai buku investasi obligasi yaitu Rp5.369.599.30. Selanjutnya ada investasi saham yaitu sebesar Rp28.393.445.800 dengan jumlah investasinya yaitu dijumlahkan keduanya adalah di Rp33.699.666.399 rupiah, 3 sen.
Oke, mungkin itu saja yang bisa dari kelompok kami mempresentasikan tugas kami, yaitu Bank Dana Mulia pada kasus 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Terima kasih.